warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Kita lanjutkan materi selanjutnya, Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia. Kompetensi dasar yang dicapai adalah: 1. Menghayati nilai-nilai positif dari perjuangan Wali Songo dalam menyiarkan Islam. 2. Mengamalkan sikap tanggung jawab, percaya diri, toleran, dan santun. 3. Menganalisis biografi Wali Songo dan peranannya dalam mengembangkan Islam. Menilai peran Wali Songo dalam menyiarkan agama Islam di Indonesia dalam bentuk tulisan dan media lainnya. Indikator yang dicapai adalah: 1. Menjelaskan nilai-nilai positif dari perjuangan Wali Songo dalam masyarakat Islam. Menjelaskan biografi Wali Songo. Mengidentifikasi peran Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia dalam bentuk tulisan dan media lainnya. Menjelaskan peran Wali Songo dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Menjelaskan keberhasilan Wali Songo dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Menjelaskan ibrah dari Wali Songo dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Pengertian Wali Songo. Tokoh-tokoh Wali Songo sebagai waliullah yaitu orang-orang yang dekat dengan Allah serta mulia. Wali Songo juga berkedudukan sebagai waliul amri yaitu orang yang memegang kekuasaan atas hukum, kaum muslimin serta pemimpin masyarakat yang berwenang dalam menentukan dan memutuskan urusan masyarakat baik dalam bidang keduniaan maupun keagamaan. Gelar sunan atau susuhan berasal dari kata suhan, kasuhan, sinuhun dalam bahasa Jawa Puri yang berarti menghormati. Lazimnya gelar yang disebutkan untuk menyebutkan guru suci. Wali Songo merupakan bentuk majemuk dari yang berasal dari kata wali dan songo. Wali yang dimaksud adalah waliullah yang mempunyai makna orang yang mencintai dan dicintai Allah. Adapun kata Wali Songo berasal dari bahasa Jawa yang bermakna 9. Jadi Wali Songo berarti wali 9 yang mencintai dan dicintai Allah. Mereka dipandang sebagai pemimpin dari sejumlah mubalik Islam di Nusantara. Sunan yang pertama, Sunan Gresik. Beliau dikenal dengan panggilan Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik dianggap sebagai ulama atau yang menyebarkan Islam pertama di Pulau Jawa, sehingga dianggap sebagai wali senior di antara para wali lainnya. Maulana Malik Ibrahim meninggal pada 12 Rabiul Awal 882 Hijriah atau 8 April 1419. Jenazah beliau dimakamkan di Gapura, Watang, Gresik. Yang kedua, Sunan Ampel. Sunan Ampel bernama asli Raden Rahmat, keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad. Menurut riwayat, ia adalah putra Ibrahim Zainuddin Al-Akbar dan seorang putri Campa yang bernama Dewi Condro Wulan Putri, Raja Campa terakhir di dinasti Ming. Sunan Ampel dilahirkan di Aceh pada tahun 1401 Masehi. Beliau termasuk salah seorang tokoh Wali Songo yang berperan besar dalam mengembangkan Islam di Pulau Jawa, khususnya daerah lain di Nusantara. Sunan Ampel memiliki nama asli Raden Rahmat, menikah dengan Putri Arya Teja, yaitu Bupati Tuban yang juga cucu Arya Lembu, Raja Sriwijaya. Sunan Ampel wafat di Surabaya pada tahun 1481 dan dimakamkan di Ampel. Tiga, Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel dari pernikahannya dengan Nyai Ajem Manila Putri Arya Teja. Beliau lahir di Surabaya pada tahun 1465 dan wafat tahun 1525.
Makam Sunan Bonang berada di Tuban. Beliau dikenal juga dengan nama Raden Maulana Maklum Ibrahim dan masih termasuk sepupu dari Sunan Kalijaga. Sunan Giri. Nama asli beliau adalah Raden Paku yang dikenal dengan nama Raden Ainun Yakin. Beliau merupakan putra dari Maulana Ishak. Beliau berdakwah di daerah Giri dan sekitarnya. Selain itu beliau banyak mengirim para dai keluar dari Jawa seperti Madura, Bawen, Kagen, Ternate, dan Tidore. Sunan Giri wafat tahun 1506 dan dimakamkan di daerah Giri, Gresik, Jawa Timur. Sunan Derajat. Sunan Derajat lahir di Ampel, Surabaya pada tahun 1407 dengan nama asli Raden Kasim atau Syarifuddin. Sunan Derajat merupakan adik Sunan Bonang, putra dari Sunan Ampel. Sunan Derajat dikenal dengan tokoh yang mengedepankan dakwah Islam melalui pendidikan budi pekerti bagi masyarakat. Ia wafat pada pertengahan abad ke-16 dan dimakamkan di daerah Gresik, Jawa Timur. Sunan Kalijaga. Nama asli beliau adalah Raden Mas Syahid, putra dari Raden Sahur Tumenggung Wilwatita yang menjadi Bupati Tuban. Adapun ibu bernama Nawang Rum. Nama Kalijaga adalah Persi, berasal dari bahasa Arab kata Kadisaka yang berarti pemimpin yang menegakkan kebersihan dan kesucian. Namun pendengaran orang Jawa adalah Kalijaga. Nama dan gelar Sunan Kalijaga antara lain Mas Syahid, Raden Syahid, Joko Jaya, Syekh Malaya. Pangeran Tuban, Ki Dalam Sidi Baragit, Ki Dalam Bengkok, Ki Dalam Kumendung, serta Ki Unehan. Nama-nama tersebut berkaitan erat dengan sejarah perjalanan hidupnya. Sunan Kalijaga menikah dengan Dewi Soroh bin Maulana Ishak dan memiliki 3 putra, yakni Raden Umar Said alias Sunan Muria, Dewi Ruqayyah, serta Dewi Sophia. Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah putra Sunan Gudung. Nama aslinya adalah Ja'far Siddiq dan masih memiliki hubungan kerabat dengan Nabi Muhammad SAW. Sunan Kudus berdakwah di daerah Kudus dan sekitarnya. Beliau termasuk ulama yang menguasai banyak disiplin ilmu, termasuk fikih, usul fikih tauhid, hadis tafsir, dan logika. Oleh karena itu, beliau mendapat gelar waliul ilmu atau orang yang kuat ilmunya. Sunan Muria. Nama beliau adalah Raden Umar Said. Beliau merupakan putra dari Sunan Kalijaga sekaligus menjadi tokoh wali termuda di antara 9 wali. Dalam dakwahnya beliau cenderung memilih tempat yang jauh dan terpencil dengan cara menyelenggarakan semacam kursus keagamaan bagi kaum pedagang, nelayan, dan rakyat biasa. Sunan Gunung Jati. Nama asli beliau adalah Raden Syahid Hidayatullah. Beliau lahir di Mekah pada tahun 1448. Beliau merupakan cucu Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran. Area dakwah beliau meliputi daerah Cirebon, Majalengka, Kuningan, Kawali,
Sunda Kelapa, dan Banten.